atasannya seenaknya memerintahkan, seenaknya melarang, seenaknya memarahi. Tidak. Di zaman di mana waktu itu zaman yang sangat jahiliyah, ya Allah, kekerasan di sana sini, menindak di sana sini, tapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad, sekalipun terhadap pembantunya yang berkhidmah kepadanya. Baiklah Rasulullah, indahnya Nabi Muhammad SAW ungkap ini sejarah kepada saudara-saudara kita dan kepada mereka yang berada di luar negara agama kita. Bagaimanakah ajaran Islam? Bagaimanakah akhlak Islam? Sehingga kembali citra Islam yang sangat indah itu. Bagaimana Nabi menjaga hubung hak-hak daripada tetangga. Nabi berpesan berkali-kali, jaga tetanggamu. Janganlah kau sakiti. Bahkan bersabarlah bila kau mendapatkan adiyah, gangguan dari tetanggamu, bersabarlah. Bukan satu hadis, dua hadis Nabi berpesan. Sampai dikatakan dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum. Ingatlah wahai umatku, tidak akan sempurna iman kalian siapa yang tetangganya tidak merasa aman. Kalau sampai terganggu, berarti iman kalian tidak sempurna. Banyak Nabi berpesan semacam ini. Dan inilah yang menjadi pegangannya mereka orang-orang yang saleh, pegangannya para aulia Allah, selalu dalam mengikuti jejak Rasulullah. Akhlak Nabi Muhammad berada di hadapannya, mengingat akan hak-hak daripada tetangga. Sampai dalam salah satu kitab, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menceritakan, ada seseorang rumahnya, maaf banyak tikusnya. Dia mengatakan kepada temannya, rumahku banyak sekali tikus. Maka temannya itu dengan mudah mengatakan, peliharalah di rumahmu kucing. Niscaya tikus-tikus itu akan lari, akan ketakutan. Dia menolak, tidak, jangan. Kenapa? Aku takut tikus-tikus itu akan lari nanti pergi ke rumah tetanggaku. Aku takut kalau aku termasuk orang yang mengganggu tetanggaku, karena tikus-tikus yang ada di rumahku pergi lari ke rumah tetanggaku. Sampai ke situ, hak tetangga dijaganya. Ini tidak lepas daripada akhlak yang sangat mulia, budi pekerti yang sangat indah. Bukan saja sama tetangga, sesama saudara, hubungan kita Nabi sudah atur. Nabi didik kepada umatnya agar yang lebih muda menghormat kepada yang lebih tua, agar yang lebih tua kasih sayang kepada yang lebih muda. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqq. Bukan termasuk golonganku siapa itu yang tidak mau sayang kepada yang lebih kecil umurnya, lebih kecil ekonominya, lebih kecil ilmunya, lebih kecil apa saja. Sayangi, bantulah, dan tidak hormat, menjunjung tinggi siapa yang lebih besar umurnya, lebih besar ilmunya, lebih besar kedudukannya, ya Allah, dan menghargai kepada ulama-ulamanya. Satu aturan yang sangat indah
bila kita terapkan dalam kehidupan masyarakat kita, betul-betul menjaga hak sesama kita. Mana Barat dengan metodenya, dengan kata-katanya hak asasi manusia. Islam justru sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Aturan junjungan besar dari kitab Muhammad. Diperintahkannya untuk menghormat kepada mereka yang lebih besar dan menyayangi kepada mereka yang lebih kecil. Aturan yang sangat indah, bahkan dijanjikan dalam hadisnya, besok 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Di antaranya bila ada manusia yang saling mencintai, saling membantu, saling mendatangi karena Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah orang yang semacam ini termasuk sab'atun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan di saat waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan datang dari Allah. Hal-hal semacam ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kelihatan harmonis, kelihatan indah, kelihatan sangat-sangat sejuk dalam hati. Bila kita bisa menerapkan semacam ini salah satu metode dakwah. Karena pertama kali yang Nabi lakukan dalam dakwahnya yaitu perilaku yang baik. Mereka masuk Islam bukan karena duit Nabi, bukan karena pedang, tetapi diberinya sama Nabi dakwah keimanan setelah nampak siapakah Nabi kita Muhammad, setelah tahu betul bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Mereka melihat betul tutur kata Nabi Muhammad, tahu betul kasih sayang Nabi Muhammad, tahu betul amanat Nabi Muhammad, sehingga tahu betul inilah manusia yang baik, inilah Al-Amin, manusia yang bisa diberi amanah, inilah manusia yang tidak pernah dusta, inilah manusia. Itu ada dalam hati mereka. Suatu mereka mengatakan Nabi kahim, dukun, Nabi tukang sihir, hatinya hakikatnya menolak. Hal ini sejarah menceritakan. Suatu akan datang musim haji, mereka orang-orang Mekah kumpul. Bagaimana sikap kita, wahai orang-orang Mekah? Akan datang manusia berduyun-duyun ke Mekah melaksanakan ibadah haji, sedangkan Muhammad akan meneruskan dakwahnya. Apa yang kita katakan kepada mereka? Salah satu di antara mereka mengatakan, katakan saja Muhammad itu berdusta. Satunya lagi menolong, kapan kita pernah dengar Muhammad dusta? Satunya lagi mengatakan, katakan saja kahin, dukun. Satunya mengatakan, tidak, aku ngerti tentang kedukunan, aku paham, dan apa yang dibawakannya jauh daripada ilmu kedukunan. Satunya mengatakan sahir, ditolaknya. Kebingungan mereka, karena fakta menunjukkan bahwa manusia ini adalah manusia yang baik. Akhlaknya, perilakunya, mereka saksikan. Ya. Kenapa Sayyidina Ali tidak berangkat hijrah bersama Nabi Muhammad, bahkan tetap di Mekah selama 3 hari? Nabi hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar dikarenakan Sayyidina Ali diperintahkan, wahai Ali, ada amanat-amanat punyaan orang-orang Mekah, berikan dan kembalikan kepada mereka. Oh, orang-orang Mekah yang akan membunuh, yang mengingkarinya, yang tidak senang kepadanya, giliran punya amanah, punya uang, dititipkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa tidak pergi ke Abu Jahal? Kenapa tidak pergi ke Abu Lahab? Kenapa tidak pergi kepada mereka pemimpin-pemimpinnya? Mereka tahu itu adalah manusia-manusia yang tidak kenal amanah. Nabi Muhammad, sekalipun kita mengingkarinya,
memusuhinya. Hatinya mengatakan inilah al-amin, orang yang bisa diamanati. Inilah sekelumit daripada sejarah junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Begitu indah, begitu baik. Dengan semacam inilah Nabi mudah untuk membawakan ajaran Allah. Tidak langsung main doktrin tauhid, doktrin syariat, ini wajib, ini haram. Tidak, perilaku dulu, tampakkan yang baik. Itu sudah merupakan satu dakwah. Sehingga mereka melihat Nabi Muhammad betul-betul ini adalah seorang Nabi, ini seorang Rasul, inilah pembawa kebenaran. Ada dalam hati mereka keyakinan yang sangat kuat setelah melihat perjalanan kehidupan daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad. Begitu juga akhlak Rasulullah, baik kepada orang-orang di luar Islam, bahkan pada hayawan, binatang. Dalam ajaran kita, dalam akhlak Nabi Muhammad ada aturan. Tidak boleh kita sembarangan untuk menyakitinya atau mempergunakannya, ataupun sewaktu memotongnya akan memakannya. Ada ajarannya. Nabi pernah melihat satu onta meneteskan air mata. Didatangi oleh Rasulullah SAW. Diusahnya itu air mata, dan dikatakan kepada para sahabatnya, siapakah pemilik ini onta? Maka datanglah seorang anak muda dan mengatakan, aku ya Rasulullah pemiliknya. Langsung Nabi mengatakan, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Onta ini mengadu kepada aku. Dia sedikit sekali diberi makanan dan diberikan beban yang sangat berat untuk mengangkat ke sana kemari. Ittaqillah, takutlah kepada Allah, sekalipun terhadap binatang, terhadap hayawan. Ajaran yang sangat indah, tidak akan didapati dalam agama lain, tidak akan didapati kecuali dari Habibuna Muhammad. Bahkan sekalipun kita dalam beribadah, dalam bermunajat kepada Allah, dalam menjalankan sholat kita kepada Allah, suatu perintah yang sangat agung, perintah yang sangat mulia. Giliran Nabi sholat, mendengar suara anak kecil sedang menangis, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Sekalipun itu sholat, dipercepat itu sholat. Kenapa? Kasihan kepada anak kecil yang masih menangis karena ibunya sedang sholat. Ibunya menjadi makmum, anaknya ada di sebelahnya menangis. Nabi terdengar, maka Nabi langsung mempercepat itu salat. Kenapa? Kasih sayangnya kepada itu anak kecil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu indahnya budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak utus kau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Lihat sejarah perjalanan beliau yang begitu indah, penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang ini dimiliki dalam agama kita, tapi kita kenyataannya di dunia luar seakan-akan kita yang keras, kita teroris, bahkan agama lainlah yang seakan-akan penuh dengan kasih sayang. Ini semua kesalahan ada pada diri kita. Kita tidak pandai-pandai mengungkap kasih sayang Nabi Muhammad. Kita jauh dari apa yang telah dibawakan Nabi Muhammad SAW.